Shalom, terima kasih atas nama mantan tahanan politik rasisme di Kota Manokwari. Saya Septimur Rodga ditangkap pada tanggal 18 September di Jalan Yosudarso Manokwari, ditahan di Rutan Polda Papua Barat selama 5 bulan. Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan aksi protes demonstrasi damai di Kota Manokwari yang memprotes kalimat bahasa monyet yang dilontarkan oleh Tri Susanti di Surabaya, Malang, dan di Jogja. Saya divonis menyebar informasi hoaks dari berita seruan demonstrasi terbuka yang dibuat untuk rencana aksi damai atau kampanye budaya yang rencananya dilakukan pada tanggal 19 September di kantor Dewan Adat Wilayah 3 Domberai. Tapi kemudian saya dianggap menyebarkan informasi hoaks sehingga saya ditangkap dan dipenjarakan. Akibat daripada aksi protes yang dilakukan di seluruh tanah Papua, ini kemudian menjadi polemik bagi seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua. Murni saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua, entah itu non-Papua atau orang asli Papua. Pertama-tama aksi protes yang dilakukan semenjak bulan September, Agustus tahun 2019 itu karena ada sebab akibat yang terjadi. Sebabnya Tri Susanti melakukan ujaran kebencian dengan melontarkan kalimat monyet terhadap orang asli Papua. Akhirnya akibatnya terjadi aksi protes di seluruh tanah Papua dan terjadi gejolak, yaitu kerusuhan di beberapa kantor, di beberapa kota. Itu kemudian terjadi pembakaran, terjadi pengerusakan dan lain-lain. Itu karena ada sebab akibat yang terjadi. Tapi kemudian kita melihat bahwa transparansi daripada penanganan aksi protes yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Papua di kabupaten kota yang ada di tanah Papua direspon secara negatif dan tidak melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, sehingga terjadilah penangkapan dan pemenjaraan terhadap aktivis-aktivis di tanah Papua. Di beberapa kabupaten kota telah ditangkap oleh polisi dan ditahan di Fakfak, di Wamena, di Manokwari, di Jayapura, dan di Jakarta. Protes yang dilakukan oleh masyarakat Papua di seluruh kabupaten kota terhadap rasisme itu bukan bertujuan kepada masyarakat non-Papua yang berada di kota Manokwari, atau berada di kota Wamena, atau berada di kota Jayapura, atau berada di kota Fakfak, atau berada di semua kabupaten kota yang ada di tanah Papua. Tetapi aksi protes tersebut yang pertama meminta kepada negara untuk menindak tegas oknum pelaku rasisme yang disebut Tri Susanti tersebut. Itu harus ditindak tegas karena negara memiliki undang-undang nomor 28 tahun 2000, undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Harusnya negara jeli dalam merealisasikan undang-undang tersebut. Karena di dalam undang-undang nomor 40 tahun 2008 bab 3 pasal 4 ayat
A itu menyatakan bahwa memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan perolehan atau melaksanakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Realisasi daripada undang-undang ini kemudian tidak dijalankan secara baik. Oleh sebab itu, saya secara pribadi merasa bahwa ada keganjalan yang dilakukan oleh negara terhadap aksi protes rasisme di tanah Papua. Kenapa? Karena yang pertama, di satu fakta konkret yang terjadi di Manokwari adalah yang menyurati Polres Manokwari untuk menyampaikan aksi protes pada tanggal 19 Agustus 2019 itu atas nama organisasi A. Kemudian koordinatornya jelas, penanggung jawabnya jelas. Tapi kerusuhan itu terjadi, oknum-oknum tersebut tidak dipanggil oleh pihak keamanan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun teman-teman yang tidak melakukan kerusuhan, yang tidak melakukan terlibat aktif di dalam aksi protes tanggal 19 yang berakibat ricuh dan chaos di Kota Manokwari, itu yang kemudian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Ini satu hal yang menurut hemat saya bahwa negara tidak jeli dan transparan dalam menempatkan persoalan. Ini langkah yang kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa tidak rasa tidak percaya terhadap hukum di negara ini. Kemudian kedua, contoh konkret yang kedua adalah Tuan Bukhtar Tabuni selaku Wakil Ketua 1 United Liberation Movement Forward Papua atau Wakil Ketua 1 WMP yang kemudian tidak terlibat aktif dalam aksi-aksi protes yang terjadi di Jayapura, tapi kemudian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dengan hukuman yang dilakukan, dengan vonis hukuman yang berat lebih daripada pelaku rasisme Trisusanti. Hal-hal ini yang kemudian memicu amarah daripada rakyat itu terus terpelihara. Oleh sebab itu, atas nama tahanan politik, saya mendesak pemerintah pusat untuk segera membebaskan mantan tahanan-tahanan politik lainnya yang masih ada di Wamena, yang masih ada di Fak-Fak, dan yang masih ada di Jayapura, serta yang ada di Balikpapan. Ini segera dengan berbesar hati dan berjiwa besar, negara harus membebaskan mereka demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia punya roh daripada demokrasi itu, roh daripada penegakan supremasi hukum itu. Itu yang harusnya menjadi andil penting dalam merealisasikan negara ini negara hukum dan negara ini negara demokrasi. Jika tidak dilakukan, maka secara langsung kepercayaan rakyat Papua terhadap penegakan hukum di Indonesia ini akan hilang. Kemudian yang berikut, persoalan rasisme yang terjadi di tanah Papua dengan berbagai macam aksi protes semenjak bulan Agustus September tahun 2019 itu murni aksi protes yang dilakukan oleh rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia dan tidak ada sangkut pautnya terkait dengan masyarakat non Papua yang berada di tanah Papua. Sehingga kami berharap bahwa persoalan perjuangan protes rasisme itu bukan melawan ras yang berambut lurus, rambut keriting, atau yang beras, rambut lurus, kulit putih. Tetapi persoalan rasisme tersebut adalah persoalan murni harkat dan martabat yang diperjuangkan oleh seluruh
masyarakat di tanah Papua. Mengingat daripada itu, negara jangan menganggap sepele persoalan rasisme. Karena persoalan rasisme akan menjadi pintu nasionalisme rakyat bangsa Papua untuk menemukan jati dirinya, menemukan harkat dan martabatnya untuk memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita rakyat Papua. Oleh sebab itu, negara sebenarnya berjiwa besar untuk segera membebaskan tahanan-tahanan politik lainnya. Dan biarkanlah persoalan rasisme ini harus disikapi secara etika, moral, dan adat. Jika pemerintah menganggap bahwa persoalan rasisme ini adalah persoalan yang biasa-biasa saja, maka pemerintah Indonesia juga harus berjiwa besar untuk menerima gejolak nasionalisme Papua yang akan terjadi di kemudian hari. Karena ini ibarat bara yang belum terpadamkan secara baik oleh pemerintah Indonesia. Karena penyelesaian persoalan rasisme di Indonesia tidak menggunakan pengamat antropologis atau tidak menggunakan etika-etika yang rasional. Tetapi pemerintah lebih menggunakan pendekatan militeristik untuk kemudian menyelesaikan konflik rasisme di tanah Papua. Terima kasih.